Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Anda bergabung dengan channel Kandakno Wong. Nah, pada kesempatan kali ini channel Kandakno Wong akan berbagi mengenai perhitungan jodoh menggunakan weton Jawa yang dibagi dengan 10 dan 7. Jadi perhitungan weton utamanya dengan kaitan perjodohan itu bermacam-macam. Niatnya di sini bukan mempercayai atau menyuruh Anda untuk percaya yang ini dan itu. Niatnya itu untuk menampilkan banyaknya cara penghitungan sehingga Anda tidak bingung. Katanya mbah ini cocok, kok katanya mbah itu tidak cocok. Jadi yang belum menyimak video di channel Kandakno Wong sebelumnya bisa dilihat bagaimana cara menghitung weton yang ada dibagi 4, 5 dan sebagainya. Cara menghitungnya yang mudah seperti apa. Nah, salah satunya adalah dibagi 10 dan 7. Ini nanti sisa maksimalnya harus 7, sisa paling banyak. Mekanisme atau caranya itu dibagi 10 dulu. Jadi dibagi 10 dulu. Kalau tidak bisa dibagi 10 atau hasilnya melebihi 7, baru nanti menggunakan bagi 7. Tolong jangan bertanya kok begitu, itu bagaimana. Nah, ini dari nenek moyang kita begitu, tidak mengarang ya. Jadi misalnya ada Mas Karyo, itu lahirnya Kamis Pon, kemudian mau menikah dengan Mbak Sumini yang lahirnya Rabu Pahing. Rabu Pahing dan Kamis Pon. Sudah tahu hitungannya? Kalau belum, itu ada videonya, itu gampang dan jelas cara menghitung. Jadi Kamis Pon 8 tambah 7, Rabu Pahing 7 tambah 9, ini ditotal semua jadinya 31. Nah, 31 sesuai cara ini prosedurnya dibagi 10 dulu. 31 dibagi 10 itu maksudnya 31 kalau dibagi 10 itu kan sisa ketemunya 3, tapi ada sisa 1. Nah, maka disebut sisa 1. Atau kalau tidak, pakainya itu 31 kurangi 10 kurangi 10 kurangi 10. Nah, nanti kan 1, sama saja sebenarnya ya, sisa 1, karena banyak yang masih bingung. Nah, sisa 1 itu nanti masuk dalam kategori Waseso Segoro. Waseso Segoro itu seperti apa, nanti dijelaskan, ikuti terus, nanti ada ya. Jadi nanti ada 7 kategori. Kalau sisa 1 namanya Waseso Segoro. Nah, sekarang contoh yang ini, yang dibagi 10 bisa apa tidak, atau bagaimana perhitungannya. Ini misalnya Mas Sukimin lahirnya Rabu Pon, kemudian Mbak Endang lahirnya Sabtu Legi. Mbak Endang, bukan saudara kita Sunda, itu Endang itu pria ya. Rabu Pon Sabtu Legi, sama seperti ini, 7 tambah 7 tambah 9 tambah 5 itu 28. Kita bagi 10 dulu prosedurnya, sisa 8. Tidak boleh, kenapa? Karena sisa maksimalnya 7. Berarti tidak bisa dibagi 10, maka terus dibagi 7. Dibagi 7, 28 dibagi 7 sama dengan 4. Tidak ada sisa, pas, tidak ada sisa, habis, karena 4 kali 7 28.
Beda dengan ini, ketika kali 10 baru 30, masih ada sisa 1. Habis atau sisanya 0. Kalau sisa 0, maka dianggap sisa 7. Nah, sisa 7 itu apakah sama dengan Wasiso Segoro? Tidak. Wasiso Segoro kalau sisa 1. Kalau sisa 7 namanya lebu katiup angin. Kok bisa begitu? Bisa. Jangan rame tau meneng wae toh. Sampai bar itu Bapak ya. Ditahan, jangan lupa kowe. Ini adalah kategori-kategori perhitungannya. Jadi sisa 1 seperti contoh kita tadi disebut Wasiso Segoro. Wasiso Segoro jika Anda sisa 1 seperti contohnya Mas Karyo tadi, itu nanti dalam kehidupannya akan berwibawa, berlapang dada, sifatnya luhur, baik, pokoknya baik. Perhitungan yang bagi 10 sama 7 itu enak karena kebanyakan bagus dan lebih ke menembak ke sisi-sisi suasana rumah tangga. Soal pati rezeki, pati itu ya yang bahaya-bahaya tidak terlalu di sini. Kemudian jika sisa 2 namanya tunggak semi. Tunggak semi tahu ya, tunggak semi itu misalnya pohon habis dipotong itu tumbuh terus, bersemi terus, berarti bagus. Jadi jika sisa 2 maka rezeki Anda, keluarga Anda insya Allah akan melimpah. Jika sisa 3 disebut Satrio Wibowo, berwibawa. Satrio Wibowo bagus kan? 1, 2, 3 bagus. Mulia dalam keluarga dan di masyarakat. Jadi yang terhormat kemungkinan hitungannya itu sisa 3. Lalu jika sisa 4 ya tadi ya dibagi 10 dulu, dibagi 10, kalau nggak bisa baru dibagi 7. Itu nggih. Dibagi 10 dulu, kalau nggak bisa baru dibagi 7. Nah, kalau sisa 4 Sumur Sinobo. Orangnya itu pintar. Jadi tempat jujukan untuk bertanya. Pintar dalam hal apa? Ya tergantung, bisa dalam hal agama, bisa urusan pertanian, bisa urusan yang ini misalnya Jawa-Jawa, Primbon dan seterusnya. Sumur Sinobo, sisa 4 ya. Kemudian yang 5 namanya Satrio Wirang. Kalau ini Satrio Wibowo, ini Satrio Wirang. Wirang itu malu dan susah, jadi hidupnya nanti banyak menderita malu dan kesusahan. Nah, uniknya perhitungan dibagi 10 dan 7 ini juga ada tolak balaknya. Penolaknya bagi yang sisa 5 itu dengan cara menyembelih hewan atau binatang untuk disedekahkan seperti itu. Kambing bisa, ayam bisa, kerbau lebih bagus. Gitu nggih, ini kepercayaan Jawa. Kemudian yang sisa 6 namanya Bumi Kapetak. Bumi Kapetak itu kehidupannya nanti tahan sengsara. Perhatikan bahasanya, mungkin dia sengsara tapi tahan dua-duanya sama anaknya. Efeknya karena tahan sengsara dia tetap rajin bekerja. Nah, rajin bekerja. Ada juga penolaknya yaitu dengan menimbun tanah. Kemudian yang ketujuh namanya tadi yang contoh tadi itu lebu katiup angin, yang sukimin ya, contoh kita kedua. Lebu, debu, katiup itu tertiup angin, debu tertiup angin. Jadi banyak keinginannya itu yang tidak terkabul, tidak tercapai, tidak terrealisasi. Pindah-pindah rumahnya pindah-pindah.
pernah ya mengalami ketika masih masa sengsara itu kontrak sana kontrak sini. Nah, atau penolaknya dengan cara menyebar tanah. Begitu perhitungan perjodohan atau pernikahan dengan dibagi 10 dan 7. Disclaimer sekali lagi dan seterusnya, saya akan mengatakan bahwa saya tidak menyuruh Anda untuk mempercayai primbon. Niat ini adalah untuk menginformasikan, menyebarkan bahwa di Jawa ada beberapa kebudayaan, salah satunya adalah primbon perjodohan. Primbon sendiri banyak bermacam-macam. Pokoknya Anda tidak usah bingung, kalau ini ditolak, pindah dukunnya, pindah orangnya, kemungkinan bisa. Meskipun kadang tidak ya, kalau hitungan segitu mau perhitungan yang dibagi berapapun, kadang kalau satunya bagus ya bagus, satunya kurang bagus bagus. Di ini yang kurang bagus itu yang 5 sama 7. Jadi kalau yang 6 masih bisa ya, 5 sama 7 yang kurang bagus. Jika Anda bingung cara menghitung dan lain-lain termasuk menghitung weton Anda, silahkan kirimkan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan menjawab, insya Allah ya. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Mari saling menjaga kedamaian dan saling mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.